Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar masih di bab 3 ya, pewarisan sifat. Kita akan lanjutkan subbab dari hukum pewarisan sifat. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai persilangan monohibrid. Kali ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari hukum pewarisan sifat, yaitu tentang persilangan dihibrida atau persilangan yang memperhatikan dua sifat beda. Oke ya, kita akan ingat lagi bahwa persilangan itu erat kaitannya dengan hukum pertama dan kedua Mendel. Yang pertama mengenai hukum segregasi yang menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela secara bebas dari sel yang diploid menjadi sel yang haploid. Dari U besar O kecil memisah menjadi U besar dan U kecil. Gamet U besar dan gamet U kecil. Itu hukum 1 Mendel. Hukum 2 Mendel mengenai penggabungan bebas, kebalikan dari hukum 1, yaitu yang menyatakan bahwa alela atau gen gamet itu akan mengadakan kombinasi atau berpasangan secara bebas. Karena secara bebas, maka muncul keturunan dengan sifat yang beraneka ragam. Contoh ya, dari gen U besar berpasangan dengan gen U kecil sehingga membentuk zigot U besar U kecil. Oke, kita akan masuk pada persilangan dihibrid ya, bagian inti. Kita langsung ke contoh soal. Tanaman kacang ercis atau kapri yang berbiji bulat warna kuning, B besar ini mengekspresikan warna bentuk bulat, K besar ini mengekspresikan warna kuning yang bersifat dominan terhadap kacang ercis yang berbiji keriput hijau. Keriput dengan gen B kecil, hijau, K kecil. Ya, dalam hal ini B besar dominan terhadap B kecil, K besar dominan terhadap K kecil. Jadi kalau B besar itu bulat ya dominan terhadap keriput. Kalau mereka muncul bersamaan yang menang adalah yang bulat. Demikian juga kuning kalau muncul bersamaan dengan K kecil, maka yang muncul adalah K besar atau kuning. Nah, kalau kacang tanaman ercis itu dominan terhadap, saya ulang, tanaman kacang ercis atau kacang kapri berbiji bulat kuning, B besar, K besar, yang dominan terhadap tanaman kacang ercis berbiji keriput hijau, B kecil atau dan K kecil ya. Keduanya disilangkan dan menghasilkan keturunan R1, tanaman ercis semuanya berbiji bulat kuning. Genotipnya B besar B kecil, K besar K kecil. Jangan lupa ketika B besar muncul bersamaan dengan B kecil, maka yang terekspresi adalah B besarnya, yaitu kuning. Nah, bulat. Dan bila K besar muncul bersamaan dengan K kecil, maka K kecil tertutup. Yang muncul adalah K besar, yaitu kuning. Kemudian ini S1-nya. Jika S1, B besar B kecil, K besar K kecil ini disilangkan dengan sesamanya dan diperoleh 800 pohon, soalnya adalah hitunglah perkiraan jumlah tanaman ercis berbiji bulat kuning, hanya satu yang harus kamu hitung ya. Seperti biasanya kita akan mulai dari membuat bagan persilangan dihibrid terlebih dahulu. Kita mulai dari parental, B besar B besar, K besar, kuning bulat, sama bulat kuning ini induk jantan disilangkan dengan induk betinanya adalah B kecil, K kecil, atau fenotipnya adalah keriput hijau. Nah, jadi serbuk sarinya yang bulat kuning ini dijatuhkan ke putik bunga yang keriput hijau. Nah, dari induknya kita akan tetapkan gametnya. Gamet dari B besar, K besar adalah B-nya diambil 1, K-nya diambil 1, sehingga menjadi B besar, K besar.
Ini sel spermanya ya, berarti hanya punya satu macam sel sperma, yaitu B besar K besar. Sedangkan B kecil, K kecil memiliki gamet B kecil, K kecil. Ini perhatikan ya, sungguh-sungguh anak-anak, karena setelah selesai ini kalian akan diperintahkan untuk membuat bagan persilangan dan menjawab pertanyaannya sesudahnya. Maka perhatikan bagaimana cara membuat bagan, dan tidak perlu kalian mencarinya di Google, tapi ikuti saja arahan dari Bu Endang, karena di Google mungkin akan beda. Setelah kita menentukan gamet, baru kemudian kita akan menentukan filialnya. Filialnya adalah sel sperma B besar K besar membuahi sel telur K kecil B kecil, terbentuklah zigot B besar B kecil, K besar K kecil. B besar bulat, K besar kuning. B kecil dan K kecil keriput dan hijau tertutup. Ini filialnya. Soal tadi mengatakan bahwa semua bulat kuning S1-nya. Setelah S1 ini dewasa, punya bunga, berarti punya putik dan benang sari alat kelaminnya, dia berarti sudah dewasa dan dia bisa menjadi parental sekarang. Parental yang kedua dari anaknya ini tadi ya. Parentalnya berarti ini S1 dengan S1. Bulat kuning, B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilangan dengan sesamanya. Bulat kuning juga, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, beda dengan ini. Kalau ini gametnya cuma satu macam, karena B-nya besar semua, K-nya besar semua. Sehingga B besar, K besar. Demikian juga ini. Tapi ini akan beda gametnya. Ada berapa macam gamet? Coba mari kita perhatikan. Gamet dari persilangan yang kedua ini adalah, perhatikan, B besar berpasangan dengan K besar, maka terbentuk gamet B besar K besar. Kemudian B kecil berpasangan dengan K besar, maka terbentuk gamet B kecil K besar, B kecil K besar. Kemudian B besar dengan K kecil, ya, hukum yang kedua Mendel, ya, penggabungan gen. B besar bergabung dengan K kecil, maka terbentuklah gamet B besar K kecil, dan B kecil bergabung dengan K kecil, maka terbentuklah gamet B kecil K kecil. Oke, berarti induk jantan memiliki 4 macam sperma. B besar K besar, B kecil K besar, B besar K kecil, B kecil K kecil. Bagaimana dengan sel telurnya pada induk betina? Perhatikan, B besar bergabung dengan B besar, maka dia punya sel telur B besar K besar. Demikian juga B kecil K besar, B besar K kecil, dan B kecil K kecil. Ini gametnya. Setelah gamet berarti kita menentukan filial. Kali ini berarti filial yang kedua. Perhatikan ini filial yang kedua, karena gametnya, spermanya ada 4, telurnya ada 4. Nah, kalau beda dengan ini, kalau ini kan spermanya cuma satu macam, telurnya juga satu macam, gampang ya. 100% semuanya bulat kuning, B besar B kecil, K besar K kecil. Ini untuk satunya, tapi ini beda. Karena ini ada 4 macam sperma dan 4 macam sel telur. Maka kita buat papan catur. Nah, perhatikan. Kita tentukan dulu gamet betinanya berarti yang ini. Gamet betinanya berarti yang ini. Ada 4 macam. Berarti B besar K besar, B kecil K besar. Sekarang ini B besar K kecil, dan ini B kecil K kecil. Oke. Sekarang kita tentukan gamet jantannya. Gamet jantannya di sini ya. Ini gamet jantannya ada 4. Yang ini B besar K besar. Kemudian ini B kecil K besar, B besar K kecil, B kecil K kecil. Oke, kita sudah menempatkan 4 sel telur di sini dan 4 macam sel sperma di sini. Nah, kotak-kotak kosong ini isinya apa?
sikut, hasil penggabungan dari gen ini dengan gen ini, sperma dengan telur. Berarti kalau sperma B besar K besar membuahi sel telur B besar K besar, maka terbentuknya sikut ada di sini. Berarti kalau B besar K besar, B besar K besar menjadi B besar K besar. Berarti kalau B besar muncullah bulat, K besar muncullah kuning, bulat kuning. Kalau di sini apa? Spermanya B kecil K besar, telurnya B besar K kecil. Berarti huruf besar tulis depan dulu ya. B besar B kecil, K besar, K kecil. Nah, B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar bulat, keriputnya tertutup, kalah ya. K besar kuning, bulat kuning. Bagaimana yang di sini isinya apa ini? Spermanya B besar, K kecil, sel telurnya B besar, K besar. Berarti B besar, K besar, K kecil. B besar, K besar, K kecil, berarti bulat kuning. Nah, yang di sini B besar, K besar, K kecil, bulat kuning. Nah, yang di sini, nah kalian nanti bisa pelajari sendiri lebih jelas ya. Nah, yang di sini apa? Ini sel spermanya B kecil, K kecil, sel telurnya B kecil, K besar. Maka apa di sini? B kecil, K besar, K kecil. Tidak ada B besarnya. Berarti tidak ada yang nutup. B kecil itu apa? Hijau. Maka yang muncul hijau. Dan K besarnya kuning. Sorry. B kecilnya itu keriput. Tidak tertutup oleh bulat. Kemudian kuning. Ada K besarnya. Keriput kuning. Sama dengan ini ya. Keriput kuning. Walaupun ini K beda. Nah, di sini. Oke. Silahkan nanti dicek lagi. Silahkan dicermati lagi anak-anak. Ya. Nah, ini kok bisa hijau? B besar karena ini B besar, ini B besar. K-nya kecil. B besar, K kecil. B besar itu bulat, K kecil itu hijau. Nah, yang di sini B besar, B kecil. Oh, berarti bulat, K kecil. Oh, hijau, bulat hijau. Yang di sini ini apa? Ya. Dan ini apa ini? B kecil, K kecil. B kecil, K kecil. Oh, kecil semua. B kecil, K kecil ya. Keriput hijau. Nah, ini anak-anak ada beberapa sudah terisi semua. Nah, sekarang yang sering ditanyakan adalah, dan ini penting untuk menghitung berapa jumlah keturunannya, yaitu rasio atau perbandingan fenotip F2. F2-nya yang ini, berarti yang ada di sini ini F2. Ada berapa macam fenotipnya ini? Ada yang pertama bulat kuning. Bulat kuning ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. 9 berarti. Sekarang bulat hijau, ada bulat hijau. Ada kemudian keriput kuning. Ini keriput kuning. Kemudian ada keriput hijau, Yang bulat tadi sudah kita hitung berapa? 9. Banding bulat hijaunya berapa? 1, 2, 3. Banding keriput kuningnya 1, 2, 3. Banding keriput hijaunya 1. Sudah pernah belum ini? 9 tambah 3, 12 tambah 3, 15 tambah 1, 16. Oh, betul. Ini 16 kotak ini semuanya. Ya, berarti ada 16 bagian maksudnya. Yang bulat kuning ada 9 bagian, bulat hijau 3 bagian, keriput kuning 3 bagian, keriput hijau 1 bagian. Jadi misalnya panen kacang kapri
sebanyak 16 karung, berarti yang bulat kuning 9 karung kalau dipilah-pilah gitu ya. Yang bulat hijau 3 karung, yang keriput kuning 3 karung, yang keriput hijau 3 karung. Nah, ini penting untuk menjawab pertanyaan tadi. Kalian tadi kan diminta untuk memperkirakan berapa jumlah pohon yang berbuah bulat kuning ya tadi ya. Nah, mari kita hitung. 9/16 kali 800 sama dengan 450 pohon. Terima kasih.